Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Iman Widodo. Pada kali ini saya akan mereview ulang materi tentang psikologi Islam yang berjudulkan Ruh, Akal, dan Hati dalam Psikologi Islam. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, manusia itu terdiri dari unsur materi dan non-materi. Tubuh manusia sendiri bersifat material dan berasal dari hakikat bumi. Pikiran manusia berasal dari materi yang non-materi, dari alam yang tak kasat mata. Kata ruh sendiri disebutkan 24 kali dalam Al-Quran yang terbagi dalam 21 ayat. Yang pertama, 3 ayat. Kata ruh itu berarti pertolongan Allah atau rahmat Allah. Lalu yang kedua, 11 ayat yang berartikan Jibril. Yang ketiga, 1 ayat yang berartikan wahyu. Lalu yang kelima, 5 ayat yang berhubungan dengan aspek atau dimensi psikis manusia. Ruh mempunyai 2 arti. Yang pertama, ruh itu bersifat jasmani yang terikat dengan jasad. Lalu yang kedua, ruh itu didefinisikan dengan hati, yaitu latifah rubainiyah rohainiyah, yang berartikan ruh dapat merasakan penderitaan dan juga kebahagiaan. Menurut tinjauan Al-Quran, akal merupakan hujah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal manusia berbeda dengan makhluk lain dalam hal yang sangat istimewa. Akal manusia berada di dalam jiwanya yang bisa mengatur kesadaran diri dan kemampuan logika dalam berpikir, tindakan true or false. Maksud dari true or false sendiri itu di mana manusia itu bisa berpikir yang mana yang salah dan yang benar. Di dalam hakikat ruh, menurut Ibnu Sina, ruh merupakan kesempurnaan awal jism alami manusia yang tinggi yang memiliki kehidupan dengan baik. Lalu yang kedua, menurut Al-Farabi sendiri, ruh itu berasal dari alam perintah yang mempunyai sifat beda dengan jasad. Lalu yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ruh merupakan jism nurani yang tinggi, hidup, bergerak, menembus seluruh anggota. Dan yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali sendiri, ruh itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ruh jasmania, lalu yang kedua, ruh rohainya. Ruh jasmania sendiri merupakan zat yang halus, berpusat di jantung, serta menjalar pada pembuluh darah ke seluruh anggota tubuh, sehingga manusia bisa hidup dan dapat merasakan berbagai perasaan yang bisa berpikir dan melakukan kegiatan hidup dan kejiwaan. Lalu yang terakhir ada ruh rohainiyah yang merupakan ruh bagian dari hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tak kasat mata. Jadi dari keempat ayat tersebut kalian bisa mencarinya di surat Al-Ghafir ayat 15 untuk 1 ayat yang berartikan wahyu. Lalu yang kedua kalian bisa mencarinya di Al-Quran di surat Al-Mujadalah ayat 22 yang 3 ayat yang berartikan pertolongan. Yang ketiga kalian bisa mencarinya di surat Al-Baqarah ayat 91 yang berartikan Jibril ayat 11. Lalu yang keempat, 5 ayat yang berhubungan dengan aspek atau dimensi psikis manusia. Kalian bisa mencarinya di surat Al-Anbiya ayat 91. Cukup sekian review materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.